Perkenalkan, nama saya Aditya Gensana Putra, NIM D022232 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas FKIP, Universitas Dinas Pembangunan. Di sini saya akan membahas tentang histori pendidikan. Pembahasan yang pertama, pengertian histori pendidikan. Sejarah histori adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Pembahasan kedua, zaman purba. Pendidikan pada zaman purba didominasi oleh peranan seorang ayah pada anak lelakinya dengan menurunkan kepandaiannya dan pengetahuan pada anaknya. Adapun pengetahuan yang diturunkan biasanya pengetahuan praktis seperti berburu, menangkap ikan, dan memanjat pohon. Sedangkan ibu punya tugas mendidik anak perempuannya seperti memasak dan memelihara anak-anaknya. Selain ayah dan ibu pada zaman purba juga ada yang dianggap guru. 1. Empu, 2. Pandai besi, 3. Dukun. Zaman Belanda. Pada zaman Belanda, pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC. Pada masa VOC yang merupakan sebuah kongsi atau perusahaan dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Zaman VOC atau Komperin, orang Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, melainkan untuk berdagang. Mereka dimotivasi oleh hasrat untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun harus mengarungi laut yang berbahaya sejauh ribuan kilometer dalam kapal layar kecil untuk mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Sekolah pertama didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607 sampai dengan 1627. Di Ambon telah berdiri 16 sekolah. Sedangkan di pulau-pulau yang lain sekitar 18 sekolah. Selanjutnya, pendidikan kaum penggerak kebangsaan atau nasional. Pendidikan zaman Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, kegiatan pendidikan dan pengajar menurun akibat diadakanlah program pemberantasan buta huruf yang didominasi oleh dualisme pendidikan dari penjajah Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Jepang menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas, terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain: 1. Dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. 2. Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Pendidikan Indonesia periode tahun 1945 sampai dengan 1969. Tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan yang telah dipersatukan oleh penjajah Jepang terus disempurnakan, namun dalam pelaksanaannya belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan banyak pendidikan yang di daerah-daerah tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan para pelajarnya. Di samping itu, banyak pelajar yang ikut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan sehingga tidak dapat bersekolah.
Selanjutnya, sistem pendidikan sosial berdasarkan UUD nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikutnya Undang-Undang Sisdiknas. Yang pertama pasal 1, yang kedua pasal 3, yang ketiga pasal 4, yang keempat pasal 12, yang kelima pasal 25, yang keenam pasal 36, dan yang terakhir pasal 68. Jenis-jenis upaya pembaruan pendidikan. 1. Pembaruan landasan yuridis. 2. Pembahasan kurikulum. 3. Pembaruan pola masa studi. 4. Pembaruan tenaga kependidikan. Selanjutnya, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional seperti Pancasila, UUD 1945, GBHN, UU Organik Pendidikan, Peraturan Daerah, dan lain-lainnya. Program utama pembangunan pendidikan. Yang pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan. Keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Kelima, mengembangkan kebudayaan. Dan yang keenam, pembinaan generasi muda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.